Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi kali ini saya akan coba review untuk di penggunaan saya di ROM Corvus terbaru, dan ini versi stabil Android 10 dan ini di Februari 4 saat ya, atau Feb SP lah gitu ya, updateannya dari Jan SP yang versi sebelumnya. Jadi buat kalian yang di versi Android 10 yang sebelum-sebelumnya, bisa langsung aja ke ROM yang terbaru ini, bisa langsung timpa aja guys. Dan sebelum kita lanjutin video ini, kita akan intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, jadi ini dia, saya baru aja pakai dan saya baru aja update ya untuk di ROM Corvus yang terbaru. Dan ini yang di versi Februari patch security-nya atau Februari SP. Jadi begitu saya flash ROM ini, begitu masuk di home screen-nya pada awal pas install tuh, brightness-nya atau kecerahan layarnya terang banget ya. Jadi saya bahas ini karena ada yang komen dibilang kecerahannya ngebug. Dan kalau di penggunaan saya sih nggak ngebug ya, kalau bagi saya sih, kalau saya lihat, karena begitu pas saya install tuh kecerahan layarnya terang banget ya. Mungkin kalau kalian pas baru install, baru update atau install, mungkin kecerahan layarnya terang banget layarnya. Cuman begitu kita matiin di otomatis brightness-nya sama di settingannya itu, begitu kita offin jadi kecerahannya normal ya. Jadi bahasanya kayak gitu guys, kecerahan adaptifnya. Dan di sini walaupun misalkan kita nyalain ini kan oke kan, jadi aman kan. Jadi kalau saya lihat untuk kecerahan layarnya kalau dinyemati nyalain, jadi bagi saya sih nggak ada masalah ya untuk di kecerahan layarnya. Yang di penggunaan saya ini aman-aman aja untuk kecerahan layarnya. Dan di sini kamera, kita lihat di kameranya, kamera pakai kamera MIUI bawaan. Kamera MIUI bawaan ya lumayan lah ya, cuma lebih enak pakai Gcam sebenarnya, cuma yang penting normal aja. Stabilitas gambar ada, jadi rata-rata Corvus dari versi sebelumnya sudah oke untuk stabilitas gambar di video ya. Dan aplikasi yang lainnya minim ya, nggak terlalu banyak radio. Dan di sini Magis-nya install manual, jadi ROM ini nggak include Magis. Dan di sini saya juga sudah install untuk unlock grafik PUBG ya. Untuk PUBG-nya di sini untuk unlock grafik PUBG bisa, kalian bisa install modul yang lain juga, ataupun modul unlock grafik yang game yang lain juga bisa aja, bebas ya. Oke, dan yang lainnya sih standar ya. Kalau dari status bar sebenarnya sama aja. Untuk status bar juga lumayan banyak opsi pilihannya, kayak perekam layar ada Xiaomi Pars dan lain-lainnya. Banyak banget di sini. Rekam layarnya juga ada dua malahan, rekam layar sama screen recorder ya. Jadi ada dua, dan dua-duanya menurut saya ini bagus. Bisa, saya sudah coba sebentar tapi saya nggak coba lama ya, karena kalau nge-record layar saya nggak pernah nge-record layar. Untuk AOD-nya kalian bisa matikan via status bar. Kadang kalau ada yang komen di lock screen-nya nyala terus notifikasi, AOD-nya dimatiin ya. Dan di sini ada FPS info, lokasi normal. Dan kita lihat di settingan sekarang tentang ponsel versi Android, ini dia. Dan kalau kalian mau tanya changelog-nya apa sih buat yang Februari patch security ini, kalian bisa klik aja di changelog ini dan kalian lihat sendiri ya. Kalau ngerti guys, saya juga lihat-lihat sekilas, oh ya sudah, yang penting sudah update ya. Oke, dan di sini tetap pakai kernel bawaan dari Extended, jadi rata-rata custom ROM untuk Redmi Note 5 dari Nusantara, Corvus, Havok rata-rata pakai Extended doang untuk custom kernel bawaan, yang custom kernel maksudnya guys. Dan untuk performanya lumayan, jadi kalau saya pribadi lebih suka kernel bawaannya Extended kalau buat game daripada MyStick ya. Kalau MyStick masih agak kurang buat game, masih mending di Extended. Cuman kalau buat penggunaan sehari-hari ataupun buat ngegame, custom kernel yang lain masih oke juga ya, kayak Acne, Panda, itu yang paling sering saya pakai, yang dan pakai sesuai kebutuhan aja. Oke, di sini kayak ada sistem opsi developer, dan kita lihat free RAM-nya 500 MB ya, lumayan walaupun nggak nyesek-nyesek banget. Di sini lumayan, yang sedang berjalannya 1,1 ya, lebih lega lagi. Jadi kalau dibilang penggunaan manajemen RAM-nya lebih enak di Corvus sebenarnya kalau saya lihat daripada Nusantara Project ya.
Dan di Xiaomi Parts di sini Xiaomi Partsnya juga lengkap, banyak ya, ada KCAL juga kalau kalian pakai, cuma saya biarin aja. Terus settingan-settingan yang kayak lain nih, Linux enable touch booster ya kalau kalian mau lebih banyak experience untuk smooth layar, cuma saya biarin aja sih, standar aja. Ada FPS info dan lain-lain ya settingannya. Oke, di keamanan di sini ada face unlock, KPP locker. Kalau ini sudah lengkap ya, memang dari versi sebelumnya tetap ada. Dan kita lihat kayak di penggunaan baterainya langsung guys. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ini baterai 13%. Dan di sini ada smart charging, pengisian penuh terakhirnya 20 jam yang lalu, dan pengisian layar terakhirnya tuh penggunaan layarnya 7 jam, hampir 8 jam guys. Jadi penggunaan layarnya gede banget, 8 jam ya kurang lebih. Kita lihat langsung penggunaan baterainya. Dan di sini saya nge-game PUBG hampir 2 jam, 2 jam kurang dikit, 2 jam lah, 1 jam 54 menit. Jadi kalian bisa lihat sendiri dengan penggunaan game 2 jam dapat shot layarnya 7 jam 8 jam guys. Ini menurut saya hemat ya. Jadi kalau dilihat dari shot layar, penggunaan baterai lebih hemat di Corvus daripada Nusantara Project sih kalau saya lihat dari sini ya, kalau dilihat dari sini. Dan kalian bisa lihat juga untuk grafik baterainya ya lumayan ya, deep sleep-nya juga aktif. Kita di sini kalau lihat deep sleep ya, oke, deep sleep-nya juga aktif ya di sini. Mantap, deep sleep-nya juga nggak kalah ya. Dan yang lain kayak lokasi normal, baterai sudah, Bluetooth, setting, tema sama aja ya. Kalau tema saya nggak terlalu liatin. Reference layer, jadi untuk settingan kustomisasinya di sini kalian bisa cari sendiri kayak baterai, jaringan dan lain-lain ya di sini. Power menu ya semua di sini guys. Oke, dan kita akan tes di game juga sebentar. Dan di sini kan pakai kernel extended stock ya. Jadi kalian kalau lihat stok di sini, jadi untuk stok itu biasa untuk lebih untuk sehari-hari atau untuk daily ya. Kita tes aja di game langsung ya. Oke guys, jadi kita tes bentar di PUBG ya. Dan di sini kita lihat kayak di grafik. Grafiknya 90 fps pakai modul audio high. Kita tes bentar, kita liatin suhu baterainya juga guys.
Oke guys, jadi untuk ngegame bentar nggak panas ya. Tadi sampai 38 derajat dan sekarang 37 derajat. Jadi ngegame 5 menit kurang tuh nggak bikin cepat panas di ROM Corvus ini. Kernel bawaannya juga mantap buat game, tapi nggak maksimal sih. Kalau kalian pengen maksimal mungkin bisa ganti custom kernel, cuma pengaruh sih nanti suhunya nanti ya. Dan gitu doang guys review singkatnya. Buat kalian suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe.